itu udah berlangsung 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu lah. Terus sekarang dia kambuh lagi, dia belum finish tapi hampir finish, kurang 2 mingguan sama majikan dipulangin sama majikan lo. Terus aku dengar katanya mau proses Hongkong lagi tapi nunggu setahun. Terus aku ngomong sama ibuku loh, nanti kalau di sini kenapa-napa kepiye, siapa tanggung jawab gitu loh. Terus ibu ngomong, kan anak kamu loh, lah aku yang di sini juga kerja, terus nanti kalau ada anak aku terus kepi, aku mikirnya kayak gitu loh, Miss. Makanya aku tanya, Miss, kalau orang ada gangguan depresi itu apa bisa masuk Hongkong lagi? Ya, maksudnya kayak imigrasi itu apa bisa meloloskan? Nggak ada hubungannya dengan imigrasi, Mbak. Nggak ada hubungannya sama imigrasi. Kan imigrasi nggak ngecek kamu gila atau enggak, depresi atau enggak, kan nggak kelihatan. Orang depresi itu nggak kelihatan, sayang. Yes. Orang depresi itu bukan orang gila loh. Orang depresi itu ngedrop, kadang-kadang sehat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang seneng. Swim dia moodnya kurang. Jadi kalau kalian tega ya suruh dia kerja, tetapi saya secara pribadi saya nggak tega nih. Kalau kalian yang dikejar harta, ya udah cari aja, nggak apa-apa, suruh dia keluar lagi loh. Jangan sampai pulang tinggal nama loh ya. Karena anak-anak depresi itu lebih untuk ditemani, bukan disuruh kerja ke luar negeri. Saya tidak setuju apapun alasannya. Anak depresi bukan berarti itu tidak berarti nggak punya masa depan. Tetapi lebih baik dekat dengan keluarga. Tapi kalau ibumu nyuruh dia keluar negeri, saya jujur tidak tahu. Bukan itu, Miss, bukan ibuku yang nyuruh, Miss. Dia yang kakakku itu yang punya keinginan. Iya, tapi kan ibumu harus menghalang-halangi, Indo. Ibumu harus menghalang-halangi. Kasih segala alasan, sejuta alasan. Karena depresi itu ikut suami loh, Miss. Iya, tapi sebagai seorang ibu harus memberikan pengertian dong sama suaminya. Karena dekat dengan suami, dia bisa sembuh. Dia dekat dengan ibu, bisa sembuh. Lah orang depresi kok malah dia minta keluar negeri, terus sama keluarganya diizinin, nggak kasihan? Makanya itu, Miss, aku yang ngomong ya kasihan, tapi dari pihak keluarganya, dari pihak suami kayaknya juga nggak ada manfaat lah. Gimana sih ya? Kalau itu menurut saya, kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau menurut saya dia masih sehat aja digituin, apalagi nanti dia depresi gila pulang. Gila. Tinggalnya apa? Tinggal nama. Betul, Miss. Itu semua harta semua kerjaan di Hongkong ini dipegang sama yang laki-laki. Sekarang bikin rumah di tempatnya suaminya dibeliin motor, apa-apa kakakku yang beresin semuanya. Yang laki-laki mau kondo. Ya itu, makanya saya bilang kalau lakinya mau kondo keluarga setidak-tidaknya nggak boleh dong. Keluarga yang harus melarang. Bener nggak sih? Baik, Miss, coba nanti tak ngomong sama, soalnya juga aku masih di sini, nggak bisa kontak ke pola ika jamsi. Banyak ngomong sama majikan dulu, sama ibuku dulu coba. Nah, ini dalam saat ini dia masih baru pulang dari Hongkong, masih 1 bulanan lah. Bulan kemarin bulan 3 ke 4 baru pulang. Aku suruh cari psikiater di daerah tempatku situ, Miss, sekarang. Sama pengobatan jalan loh. Kita beli obat di rumah sakit situ loh. Katanya sih sembuh, tapi ya nggak tahu kedepannya gimana. Katanya ngomong, aku udah sembuh. Masa orang gila kalau ngomong sembuh kan berarti gimana, Miss? Jangan bilang gila, dia cuma depresi. Ojo ngomong gendeng, krungu dek ngamuk. Tapi dia pernah ada itu loh, Miss. Ada dulu pernah 15 tahun yang lalu itu dia pernah ada gangguan jiwa gitu loh. Lah iya kumat-kumatan do. Jadi ngomong gangguan jiwa itu jiwanya nggak stabil gitu, suruh kerja. Emangnya majikan harus memahami kan enggak toh? Kambuh-kambuhan itu harus dia. Makanya bener gak sih? Itu yang aku tanyakan ke Miss Yuni, benar. Itu yang mau aku tanya ke Miss Yuni, berarti kalau seumpama dia mau masuk Hongkong lagi, itu kalau dari pihak
dari pihak Hongkong itu nggak ada catatan khusus untuk dia gitu, nggak ada, Miss. Kecuali majikannya yang dulu melaporkan dia pernah depresi gila gitu. Kalau majikannya nggak pernah nulis depresi atau itu, saya rasa nggak ada masalah. Karena saya pernah dulu, saya pernah debat sama perusahaan saya, ini anak udah depresi. Pulang ke Indonesia dia sembuh, dia pingin balik lagi, nanya sama saya, bos saya, Yun, ini anak tahu, inget nggak Yun kalau anak ini gini-gini? Oh iya inget, soalnya saya yang mulangin. Ini anak sudah sembuh pulang. Aku bilang, jangan ya Bu, jangan. Tapi bos saya nggak percaya, akhirnya dicoba, tahu nggak? Turun dari pesawat udah ngeblank dia. Karena apa? Karena kecapean. Masuk di rumah majikan, tidur di tempat majikan, mandi di ruangan majikan. Ini orang kaya di The Peak loh. Jadi seolah-olah dia itu halusinasi, itu rumahnya dia baru pulang. Bener. Aku takutnya kayak gitu loh, Miss. Iya. Halusinasi. Ini anak. Aku takutnya juga kayak gitu, Miss. Betul. Jadi halusinasinya banyak gitu loh. Jadi tidak semua orang bisa untuk sembuh total. Yang namanya Mbak Kotimah tadi ada yang komen itu, kadang kambuh, kadang sehat. Dia nggak sakit, jangan salah, orang depresi itu nggak sakit, cuma mentalnya yang kena. Ngerti nggak? Betul. Halusinasinya dia tinggi, dia ingin kayak gini gitu loh, Miss. Oke, ya udah paham ya sayang ya. Tinggi sekali, Miss. Sudah paham ya, lebih baik jangan ya. Dukungan dari keluarga penting ya, Miss ya. Betul, jadi jangan ya sayangnya. Oke, I love you. Coba nanti tak. Oke, makasih Miss Yuni. Yuk, bye. Waalaikumsalam. Aduh, teman-teman ini gimana sih kalau ada yang telepon nyantai gitu nggak ada yang terima? Netizen gue ya piye toh aslinya iki? Enek mau telepon masalah konsultasi, kan saya awalnya memang konsultasi seperti itu teman-teman. Jadi saya itu awalnya cuma curhatan aja. Kenapa kalian minta saya di-skip? Nggak bisa nyekim, nggak boleh di-skip. Semua curhatan tuh saya terima. Bagaimanapun, iya saya tahu banyak yang butuh bantuan. Tapi yang dibahas ya ojo anggaran aku nangis terus. Aduh. Halo. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Sebentar Mbak ya, sebentar. Iya, sebentar ya. Halo. Mas, piye Mas? Iya Mas. Gimana? Kemarin ke Lampung ya, Miss? Iya Mas, kemarin di Lampung. Tadi bisa ke Lampung Timur kan? Masih saya akan ke Lampung lagi kok minggu depan. Hah? Oh nggak ada kasus. Saya cuma main aja kok. Nggak ada kasus. Kasih dulu aja kalau datang ke Lampung Timur lagi. Oke, siap. Minggu depan saya masih ke Lampung lagi Mas. Oke, terima kasih. Yuk. Halo, kenapa Mbak? Ini, Tempat